Nah, mungkin banyak dari pemirsa sekalian yang juga penasaran mengenai apa sih sebenarnya Beasiswa Indonesia Maju itu. Nah, Beasiswa Indonesia Maju merupakan salah satu program dari Beasiswa Pendidikan Indonesia dan program ini merupakan program terintegrasi bagi peserta didik atau lulusan yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program ini terdiri dari program non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, kemudian beasiswa bergelar degree, yaitu program S1 dan S2, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan visi menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045, Beasiswa Indonesia Maju berupaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia untuk memegang peran strategis di institusi global yang relevan untuk sektor prioritas Indonesia. Kemudian menciptakan pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia unggul di tingkat dunia. Nah, itu adalah visi dan misi Beasiswa Indonesia Maju. Dan kemudian BIM, Beasiswa Indonesia Maju atau kita sebutnya BIM ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti ada istilah yang sedikit, wah apa itu BIM? Nah kalau mendengar istilah BIM atau singkatan BIM, kita akan langsung terpikir bahwa itu adalah Beasiswa Indonesia Maju. BIM, Beasiswa Indonesia Maju mengakui berbagai bentuk prestasi atau ketalentaan. Yang pertama, bidang prestasi yang kita akui atau kita fasilitasi adalah pertama, bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi. Kemudian bidang seni, bahasa, dan literasi. Kemudian yang ketiga, bidang vokasi dan kewirausahaan. Dan yang keempat adalah olahraga dan kesehatan jasmani. Kemudian prestasi yang kita hitung atau kita jadikan persyaratan Beasiswa Indonesia Maju adalah prestasi melalui ajang Pusat Prestasi Nasional, dan ini termasuk ajang talenta yang sebelumnya diselenggarakan oleh satuan lain di bawah Kemendikbudristek yang dialih tugaskan ke Pusat Prestasi Nasional mulai tahun 2020. Kemudian tidak hanya dari Pusat Prestasi Nasional, kami juga Beasiswa Indonesia Maju juga memfasilitasi prestasi pada ajang atau non-ajang di luar Pusat Prestasi Nasional. Tentunya ini harus melalui sebuah pengakuan yang kita sebut sebagai kurasi talenta. Jadi bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin juga ingin melanjutkan studi di jenjang berikutnya dan punya prestasi tapi saya prestasinya belum diakui nih oleh Pusat Prestasi Nasional atau belum direkognisi oleh Pusat Prestasi Nasional dan bukan merupakan prestasi dari kompetisi Pusat Prestasi Nasional, ini boleh mengajukan kurasi talenta melalui laman kurasi Pusat Prestasi Nasional. Nah, selanjutnya saya akan coba menggali sedikit, kami akan coba menggali sedikit mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud kurasi itu, gitu ya. Dan bagaimana prosedur atau alur yang mungkin harus kita semua lalui bagi calon-calon penerima Beasiswa Indonesia Maju. Yang pertama, kurasi itu sendiri apa, gitu ya. Nah, kurasi talenta merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan menyimpulkan, serta memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi. Kemudian hasil kurasi ini akan masuk ke dalam pencatatan Pusat Prestasi Nasional dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Prosesnya gimana nih? Gitu. Tadi kan sudah ada ya tentang penjelasan kurasi. Nah, prosesnya sendiri nanti bagi pendaftar Beasiswa Indonesia Maju yang dari non Puspresnas, ajang non Puspresnas, nanti silakan mengisi pendaftaran beasiswa tentunya. Kemudian dari mengisi pendaftaran beasiswa akan diarahkan untuk mengisi laman kurasi, mendaftarkan prestasi yang telah
sobat semua dapat di laman kurasi Pusat Prestasi Nasional. Setelah mengisi pendaftaran tentunya dan mengunggah semua berkas yang dibutuhkan, kemudian Pusat Prestasi Nasional ini akan melakukan proses kurasi untuk selanjutnya sobat semua akan mendapatkan hasil dari proses kurasi itu sendiri. Gitu. Nah kemudian ada 3 instrumen kurasi yang berbeda untuk diisi peserta didik atau lulusan yang ingin mendaftarkan beasiswa Indonesia Maju. Nah berdasarkan tipe prestasinya tentunya. Yang pertama kurasi ajang kompetisi talenta. Nah ini bagi teman-teman yang berprestasi melalui ajang kompetisi nih, gitu. Misalnya saya pernah mewakili Indonesia nih menjadi timnas misalnya dan kemudian menang di SEA Games atau ASEAN Games gitu atau mungkin Piala Dunia bahkan gitu ya. Dan ini boleh untuk juga mendaftarkan diri, mendaftarkan prestasinya ke kurasi ajang kompetisi talenta. Nanti silahkan saja dipilih tipe yang pertama gitu ya. Kemudian untuk tipe yang kedua ini ada kurasi ajang non kompetisi. Ajang non kompetisi yaitu apa? Prestasi melalui ajang non ajang kompetisi talenta. Dan ini sifatnya adalah seperti pameran gitu ya, yang mungkin teman-teman tidak harus semua tidak harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain, tapi tetap mendapatkan penghargaan tertentu, begitu. Jadi itu teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri di program kurasi atau tipe kurasi yang kedua, yaitu kurasi ajang non kompetisi talenta, begitu ya. Untuk yang pameran misalnya atau festival atau jenis-jenis penghargaan lain yang sifatnya bukan kompetisi. Begitu. Kemudian selanjutnya ini ada tipe yang ketiga yaitu kurasi non ajang talenta. Kurasi non ajang talenta. Ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah prestasi yang mungkin contohnya saja ya biar lebih biar lebih dapat ya, biar bisa membayangkan nih. Nah contohnya adalah misalnya ini teman-teman mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia gitu ya. Nah ini teman-teman boleh untuk mendaftarkan prestasinya di platform kurasi Pusat Prestasi Nasional. Begitu, itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya teman-teman jadi YouTuber misalnya ternyata dan kemudian dapat pengakuan dari lembaga atau YouTube itu sendiri bahwa teman-teman didakwa sebagai YouTuber berprestasi atau lembaga-lembaga lain yang mungkin juga bisa memberikan rekognisi mengenai prestasi teman-teman sendiri. Silahkan nanti didaftarkan ke dalam kurasi, platform kurasi di tipe yang ketiga, gitu ya. Nah, kemudian kurasi peserta didik sendiri atau lulusan ini teman-teman silahkan nanti bisa mendaftarkan diri di http kemudian /kurasi pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Dicatat ya. Nanti teman-teman silahkan melakukan pendaftaran dulu, pendaftaran beasiswa. Nanti akan dijelaskan di belakang mengenai pendaftaran beasiswanya untuk yang program non gelar dan juga program bergelar ya. Nanti di mana mendaftarnya, kemudian kapan kurasinya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih proses beasiswa Indonesia Maju itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian untuk prosesnya kita membagi beasiswa Indonesia Maju itu menjadi 2 program utama. Yang pertama adalah program non gelar sama seperti yang tadi disebutkan ya. Nah ini program non gelar ini adalah diperuntukkan untuk jenjang pendidikan menengah. Nah ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak peserta didik di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Punya cita-cita masuk di perguruan tinggi impiannya di luar negeri gitu ya. Nah program persiapan S1 luar negeri itu sendiri ini tujuannya sama seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa kita ingin mempersiapkan peserta didik
menyiapkan dari segi ini ya dokumen-dokumen, berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian persiapan mentalnya juga mungkin, pemilihan bidang studinya juga, dan ini kita akan menyiapkan agar juga bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri top dunia gitu ya. Dan sasarannya, nah ini bagi peserta didik yang mungkin ada yang terundang juga atau yang di luar pusat prestasi nasional, ini juga ikut menyaksikan hari ini, baik di Zoom maupun di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Dan ini peserta yang kita jadikan sasaran untuk yang tahun ini, ya, untuk yang seleksi kali ini kita akan menyasar untuk peserta didik berprestasi kelas 11, gitu ya. Kelas 11 ya, ingat ya, kelas 11 tahun ajaran 2021-2022, jenjang SMA, MA, dan atau sederajat. Nah, itu untuk yang program S1 luar negeri, program persiapan S1 luar negeri, maaf ya. Nah, bagaimana sih kriteria dan persyaratannya? Nah, ini di layar ini sudah ada ya, sudah terpampang dengan jelas nih. Wah, ini mungkin perlu ya dijelaskan satu-satu. Kemudian untuk kriteria dan persyaratannya, yang pertama jelas teman-teman harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga merupakan peserta didik kelas 11 SMA, SMK, MA sederajat pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Kemudian memiliki prestasi pada ajang talenta dan atau non ajang talenta. Nah, kemudian untuk prestasi non ajang talenta ini harus dikurasi terlebih dahulu oleh Pusat Prestasi Nasional. Kemudian memiliki integritas kebangsaan sebagai pelajar Pancasila dan calon pemimpin masa depan bangsa. Kemudian memiliki kefasihan berbahasa Inggris tentunya ya, atau bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Gitu. Kemudian tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber yang lain, gitu ya, dan dengan peruntukan komponen biaya yang sama. Begitu. Nah, selanjutnya bagi penyandang disabilitas, nah ini bagi penyandang disabilitas wajib menyertakan jenis kekhususannya dari spesialis atau dokter ahli yang sesuai dengan ketunaannya. Ini khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian, nah ini yang penting, tentunya kalau teman-teman ingin mendaftar, nanti teman-teman harus menyiapkan persyaratannya, dokumen yang dibutuhkan, dan semua persiapannya itu nanti bisa diunggah di laman Pusat Prestasi Nasional .kemendikbud.go.id/beasiswa-Indonesia-maju. Gitu ya, dicatat. Nanti silahkan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian upload semua dokumen yang dibutuhkan ke laman tersebut. Nah, kemudian persyaratannya apa sih beasiswa Indonesia Maju untuk persiapan S1 luar negeri ini? Nah, yang pertama jelas teman-teman karena tadi harus warga negara Indonesia, teman-teman tentunya harus bisa menunjukkan identitas diri. Gitu ya, bisa KTP atau KK. Mungkin ada yang kelas 11, aduh Kak saya belum punya KTP nih, gitu gimana ya? Itu bisa melampirkan kartu keluarga, gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman wajib melampirkan transkrip nilai rapor dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11, gitu ya, semester terakhir. Kemudian salinan bukti prestasi dan sertifikat berupa prestasi pada ajang yang diselenggarakan dan dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Kurasi. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga wajib melampirkan surat rekomendasi sekolah atau mitra dan atau pemerintah daerah setempat yang disampaikan secara kolektif melalui sekolah mitra dan atau pemerintah daerah setempat. Nah, ini untuk yang jalur lain ya, gitu. Kemudian ini ada salinan tes bahasa Inggris berupa hasil sertifikat tes resmi, TOEFL, IELTS, atau Duolingo English Test. Gitu. Kita masih mengakui ya untuk sertifikat dari hasil dari Duolingo English Test. Kemudian selanjutnya hasil sertifikat bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan.
Saya teman-teman mau kuliah di negara mana ya, misalnya di negara Amerika misalnya gitu ya, atau Jepang misalnya gitu ya. Nah silakan teman-teman bisa kalau Amerika kan bahasa Inggris ya, mungkin Jepang kali ya. Nah untuk Jepang misalnya silakan bisa melampirkan sertifikat bahasa Jepang gitu ya, dari lembaga yang memang diakui. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat surat pernyataan bermaterai untuk bisa mengikuti program beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Nah nanti formatnya teman-teman bisa lihat di buku buklet atau buku panduan yang nanti akan kami terbitkan. Nah kemudian untuk program pembinaan, nah ini apa aja nih yang bisa didapat nih dari Sobat Prestasi ketika teman-teman dinyatakan lulus untuk bisa mengikuti program pembinaan nih. Nah ini nih komponennya, ada 3 secara garis besar ya, nanti di bawahnya ada rinciannya. Yang pertama program pengayaan akademik. Teman-teman nanti akan mendapatkan program pengayaan akademik berupa, ini ada kursus persiapan tes SAT dan atau ACT gitu ya. Kemudian termasuk juga ini teman-teman akan mendapatkan kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS. Gitu ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan itu nanti. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan program pengayaan talenta non akademik ya, tentunya. Tadi yang akademik, sekarang kita teman-teman juga akan mendapatkan yang non akademik juga. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman akan mendapatkan banyak fasilitas ketika teman-teman dinyatakan lulus sebagai peserta program pembinaan persiapan S1 luar negeri gitu ya. Nah, untuk program pengayaan non akademiknya ini teman-teman akan dipersiapkan untuk memperkuat portofolio pengalaman peserta didik di luar ruang kelas gitu ya. Misalnya teman-teman punya talenta sepak bola misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan memberikan pengayaan. Tentunya nanti pengayaannya akan kami beritahukan kemudian ya. Apa sih jenis pengayaannya seperti apa saja gitu ya. Itu setelah teman-teman dinyatakan lolos program pembinaan, lolos seleksi program pembinaan S1 luar negeri, persiapan S1 luar negeri. Nah, itu kemudian yang selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan program konseling. Nah, konseling teman-teman nanti akan diberikan konselor-konselor berpengalaman ya, nanti untuk bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri, mempersiapkan berkasnya, mempersiapkan portofolionya bersama dengan konselor yang sudah kami sediakan. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti bagi yang wah saya bingung nih, saya mau prestasi saya di bidang A misalnya gitu ya, dan saya mau kuliah di jurusan ini misalnya gitu ya, dan nanti teman-teman akan bisa berkonsultasi secara gratis melalui konselor yang kami sediakan gitu. Nah, kemudian kita akan melihat lingkup pembiayaan dari program persiapan beasiswa Indonesia Maju untuk yang kategori persiapan S1 luar negeri. Ini seperti yang terlampir di layar. Yang pertama adalah biaya kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS atau bahasa asing lain, gitu ya. Kemudian ada biaya tes TOEFL, IELTS atau bahasa asing tadi kursusnya, kemudian sekarang tesnya. Selanjutnya ada biaya kursus persiapan tes SAT atau ACT, kemudian beserta juga dengan tesnya, gitu ya. Selanjutnya ada biaya penerjemah dokumen, tentunya ini biaya penerjemah dokumen pendaftaran yang membutuhkan penerjemah tersumpah, gitu ya. Selanjutnya biaya konselor pendidikan itu sendiri, gitu ya. Nanti kami akan sediakan. Nah, kemudian ada biaya pendaftaran ke PTLN tujuan. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika sudah dinyatakan lolos menjadi peserta program pembinaan, teman-teman nanti akan diberikan beberapa slot ya, kesempatan untuk teman-teman bisa mendaftarkan di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Jadi nggak cuma satu ya nanti teman-teman ya, nanti teman-teman akan diperkenankan untuk boleh memilih misalnya 2 atau 3 gitu ya. Tapi nanti untuk informasinya nanti akan dijelaskan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus program pembinaan. Untuk bisa mendaftarkan diri di PTLN tujuan. Itu. Nah, selanjutnya ada biaya program pengayaan
talenta non akademik. Nah, sama seperti yang tadi dijelaskan, misalnya teman-teman mau ikut summer school misalnya untuk bisa juga memperkaya portofolio, nanti kita akan sediakan, gitu ya. Tentunya ini nanti akan teman-teman akan menyesuaikan program yang disediakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau panitia Beasiswa Indonesia Maju untuk program persiapan S1 luar negeri untuk PTLN tujuan.